Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Liddu'illahi ta'ala wa lidafil balaya wa limusannifi hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. Ya, niki awitane juz 4 nggih. Alhamdulillah sudah masuk juz 4. Lan tanalul birra, tidak memperoleh ya kalian albirro kebaikan sehingga tungfiku kalian menginfakkan mimma dari apa yang Allah berikan kepada kalian rizki tuhibbun yang kamu cintai. Wa ma tungfiku, dan tidak ada yang kamu infakkan min syai'in dari sesuatu fa innallaha, kecuali sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala bihi dengannya alimun maha tahu. Jadi niki ayat niki sering nggih diwaca bolak-balik. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, tidak sampai pada kebaktian yang sempurna sebelum menginfakkan apa yang kita cintai. Niki termasuk ukuran niki. Tiang niku sae di hadapan Allah itu orang yang siap menginfakkan apa yang kita cintai. Biasane awake dhewe nang nginfakno niku nek wis gak seneng. Weweh klambi karo wong iku ya nek wis gak tinggu. Arep diguak ning sampah lagi diwehne wong. Nang wehne mesine sing apik. Wa ma tunfiqu, dan apa saja yang kalian infakkan min syai'in dari sesuatu, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dengannya maha tahu. Jadi kita nak ajeng infakne napa-napa niku perasaane sak temene Gusti Allah mirsani. Ada ngawak dhewe niku lho Pak, perasaane nak arep infak niku mboten kok piye nak didelok Gusti Allah. Kawe dene arep infak kadang-kadang ini mikire piye menurut menungso.
Mestine awake dhewe ajeng infak napa-napa niki sing dipirsani Gusti Allah. Niki setan biasanya niku Pak. Nah ajeng infaknya asyaitonu ya'idzukumul faqra. Setan niku mbujuk kita supaya ngeden-ngedeni marang kefakiran. Niku kelakuane setan. Awake dhewe nek infak sing didelok duit, mboten sing didelok Gusti Allah. Begitu dibuka dompete ngoten. Insyaallah. Abang. Didelok meneh abang. Oh, waduh. Masyaallah. Ngoten niku. Nek sing didelok Gusti Allah ajeng infak ngoten niku. Wah abang, wah iki cocok. Sing didelok Gusti Allah. Nah sing didelok duwite wurung. Masyaallah. Nah awake dhewe eling kita ini dipirsani karo Gusti Allah. Nah, infak sing paling apik. Ini ki Pak. Mestine nak kanggo Gusti Allah, infak niku sejatine mboten kanggo awake dhewe. Tapi kanggo Gusti Allah. Loh, Gusti Allah kok butuh karo makhluk mboten. Nggih hakikine balike teng awake dhewe, tapi saka Gusti Allah lek mulyane marang wong infak niku sampai seolah-olah niku kanggo Gusti Allah. Mulane teng kene hadis diterangni Pak. Niki teng hadis qudsi Gusti Allah dawuhne, "He kawulaku aku luwe." He kawulaku aku luwe. Sapa sing wae gelem wae mangan marang aku. Nah, malaikat mangsuli, "Duh Gusti, jenengan niku zat sing maha agung maha kok jenengan butuh mangan karo kawulane." Gusti Allah mangsuli, "Sak temene kawulaku ning pojok kampung kono keluwen. Sapa wong gelem wae mangan marang kawulaku, yekti nemoni aku ndek kono." Seolah-olah Pak, kalau orang membantu orang yang lapar seolah-olah nyuwei caos daharan teng kene Gusti Allah. Padahal Allah mboten butuh niku. Niki saking mulianya orang yang menginfakkan sesuatu mulia di hadapan Allah. "Wahai hambaku, saya telanjang." Malaikat angkat tuh Gusti, sapa sing gelem wae pakaian marang aku. Ini malaikat matur, jenengani maha agung maha mulya kok butuhne pakaian. Gusti Allah mangsuli, kawulaku ning pojok kampung kono gak duwe klambi. Sapa sing wae klambi marang wong iku yekti nemoni aku ndek kono. Niki saking mulyane wong sing membantu orang kesulitan. Makanya nak bantu niku dipilih sing paling apik. Soale kita niku ketika kita membantu dipirsani kalih Gusti Allah. Pun Ruwiya Waqi'in fi tafsirihi an Syarik an Nabi Ishaq an Amru bin Maimun, "Lan tanalul birra qala al-jannah." Maqala Imam Ahmad hadatsana niki Pak. Kamu sampai kapan pun niki nak terjemahane anu nggih. Imam Waqi' di dalam kitab tafsirnya dari Syarik, dari Abu Ishaq, dari Amru bin Maimun, lan tanalul birra, lan tanalu niku. Nah, belajar bahasa Arab enten ngarepe lan niku ngasih tekan besok gak bakalan oleh. Artinya
kalian tidak mungkin memperoleh. Niki Pak kula wedi nak tafsiran niki albirro niku napa? Qala al-jannah. Nah, menurut Amru bin Maimun, sampai kapanpun kamu tidak akan mendapatkan surga sebelum kamu menginfakkan apa yang kamu cintai. Waduh niki Pak, insyaallah. Niki nak menurut Amru bin Maimun. Masya Allah. Ada wong-wong soleh riyen ngoten niku. Soale Kanjeng Nabi nggih nyontoni. Nggih, wingi Kanjeng Nabi dipun sukani kain ditenun dhewe. Kaine apik, musim dingin saat diperlukan sahabat njaluk gitu weno. Ya, Masya Allah. Jadi tidak sampai pada kebaikan yang sempurna. Al-birro niku bimana al-jannah. Masya Allah. Tafsirannya Malik wa qala al-Imam Ahmad hadatsana Ruh hadatsana Malik min Isa bin Abdullah bin Abi Talha sami'a Anas bin Malik yaqulu kana Abu Talha aktsara ansari bil Madinati malan wa kana ahabba amwalihi laibir ruha ya wa kana mustaqbilal masjid wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha wa yashrabu mimma in fiha tibun. Qala anna salaman nazalat lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Qala Abu Talha ya Rasulullah innallaha yaqulu lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa inna ahabba amwali ilayya birha wa inna sadaqallahu arju birraha wa tukhuraha indallahi ta'ala wa du'aha ya Rasulullah haitsu arakallah wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dzalika malun rabihun wa qad sami'tu wa ana ara an taj'alha fil aqrabin. Fa qala Abu Talha if'al ya Rasulullah fa qasama Abu Talha fi aqaribihi wa bani ammihi akhrajahu wa fi sahihaini anna Umar. Niki terkenal nggih ketika ayat ini turun. Jadi diriwayatkan dari Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha telah mendengar Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, dulu Abu Talha adalah orang yang termasuk orang yang paling banyak hartanya di kalangan orang Ansor di Madinah. Abu Talha ini termasuk orang yang kaya di antara para sahabat Ansor di Madinah. Jadi wong tiang Ansor niku rata-rata secara ekonominya lebih mapan dari orang-orang muhajirin. Dan termasuk ekonomi paling mapan, dan ini Abu Talha termasuk sing paling akeh duwite, akeh bondone. Masya Allah. Dan yang paling dicintai dari hartanya Abu Talha itu adalah kebun kurma, namanya Biruha. Ya, Biruha itu kebun kurma yang sangat dicintai oleh Abu Talha. Dan dulu kebun itu menghadap ke Masjid Nabi. Lokasi kebunnya itu depan karo Masjid Nabi. Bahkan Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW beliau sering singgah di kebun itu, kemudian beliau meminum air yang ada di dalam telaga yang ada di dalam kebun itu karena airnya segar, menyegarkan. Niki Pak, sampai kalau bayang nih kebun ning di tengah padang pasir enten kebun terus ujuk-ujuk teng-tengahe enek banyune, weh niki peng-pengan niku Pak.
Masya Allah. Makanya Kanjeng Nabi pun sering minum air yang ada di dalam kebun itu. Maka Anas bin Malik menceritakan ketika turun ayat lantanal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kapanpun kalian tidak mendapatkan kebaktian yang sempurna sehingga menginfakkan apa yang kamu cintai. Mendengar ayat ini turun, Abu Thulhah berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah SWT berfirman, lantanal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kapanpun tidak mendapatkan kebaikan yang sempurna, kebaktian yang sempurna sehingga kalian menginfakkan dari apa yang kalian cintai. Dan sesungguhnya yang paling aku cintai dari hartaku adalah kebun kurma ini, birha. Wa inna sadaqallah sadaqatun, wa innaha sadaqatun. Dan ini mulai detik ini kebun ini saya sedekahkan lillahi semata-mata karena Allah, arju birroha, saya mengharapkan pahala dari Allah, wa tukhroha, dan simpanan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki lho sahabat niku Pak. Nah enten ayat turun niku ora nunggu meneh, langsung dilakoni. Mulane sahabat ini wong urip zaman saniki mungkin diarani wong gendeng. Lah ya napa wae. Duwe bondo sakmono sing paling apik, sing paling dicintai tambah disedekoni. Masya Allah. Akhirnya fadhaha ya Rasulullah haitsu arakallah, maka saya serahkan ya Rasulullah, monggo dipersilahkan dimanfaat sesuai yang Allah kehendaki. Jadi maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bah. Nah wong kene mboten bah ngoten. Nah wong kene ngoten, nah wong Arab bah ngoten. Zaka malun robihun, ini adalah harta yang sangat menguntungkan. Ini harta yang sangat menguntungkan. Zaka malun robihun, ini adalah harta yang sangat menguntungkan. Waqad sami'tu ana ara an taj'alaha fil aqrabin. Dan aku mendengar kata Anas, Nabi bersabda, sesungguhnya menurut pendapat saya maka ini lebih baik dibagi-bagi kepada seluruh kerabat kamu wahai Abu Thulhah. Ini Pak, Kanjeng Nabi itu bijaksananya seperti itu. Ada orang menyerahkan kebun kurmanya kepada Nabi, monggo Kanjeng Nabi, dimanfaatkan sesuai yang Allah kehendaki, yang Allah ridhoi, silakan. Lah kok Kanjeng Nabi dawuhin apa dikon ngedum teng kene kerabatnya Abu Thulhah. Nah cara diwehne kula ngono ya Mas. Alhamdulillah nggih matur nuwun, tak pek dhewe. Niki lho masyaallah niku lho. Ya Allah, riyen Kanjeng Nabi niku ngoten, Pak. Beliau diberi apa saja, mendapatkan infak, mendapatkan hadiah ya. Jadi Nabi itu tidak memakan zakat, tidak memakan sedekah, tapi beliau memakan hadiah. Kalau mendapatkan hadiah bukan untuk pribadi beliau, langsung didistribusikan. Bahkan Nabi itu pernah di dalam rumah mau sare iku gak iso turu, mola malik. Kenapa nggak bisa tidur? Ternyata masih ada uang 1 dirham belum disedekahne. Akhirnya Pak, begitu nggak bisa tidur, uang 1 dirham disedekahne, baru bisa tidur. Awake dhewe ya Pak, nak duite entek gak iso turu.
Nak duwite nglumpuk akeh wangler nak turu. Nak wis ganti duwit jamane kok gak iso turu. Neng omah enten piring terbang barang wae anake gak duwite entek ngono wis ana piring terbang ana apa meneh. Masya Allah. Kanjeng Nabi ngoten niku Pak. Begitu mendapatkan hadiah dari mana saja, maka yang didahulukan umatnya langsung diinfakkan. Padahal umpama hadiah itu digunakan untuk Nabi sendiri itu loh boleh. Wong sudah dihadiahkan kepada Kanjeng Nabi. Ini sahabat ngoten niku Pak. Kanjeng Nabi soalnya nyontoni nggih ngoten niku, Masya Allah. Nah niku insyaallah. Mulane but garwane nggih niku Nyai Aisyah radhiyallahu anha. Niku diceritane kan 2000 dinar isuk disugani Khalifah Muawiyah kira-kira 8 miliar isu-isu diparingi nggih mboten nggih sekitar 5 miliar isu duwe 5 miliar langsung kali Ibu Aisyah ngaken pembantune dikon bungkusi cilik-cilik didum teng kene fakir miskin sampai sore niku mun entek resik arep buka lali ora dijimpet nih, ora disisih nih walaupun sak dirham gak disisih no. Akhirnya sore lo gak berbuka puasa. Ngoten niku lho jenenge wong sugih. Wong sugih niku ngoten niku Pak. Dia senantiasa infak memberi. Wong rumangsa luweh. Masyaallah. Niku didikane Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Masya Allah. Nah, saniki ya Masya Allah. Nah niki lho awake dhewe latihan Pak nggih. Nah enten wong kok awake dhewe oleh hadiah, oleh weweh kanggone liyan. Niki nak keluarga kula niku biasane ngoten. Ayo didawakno. Sedekahe wong iki didawakno. Apa didawakno? Ya disedekahno meneh. Dadi nek sedekahne meneh ndawakne ganjaran jarine ngoten. Nah keluarga kula bapak ibu termasuk mara sepuh niku riyen ngoten niku. Nak pesen ngene putra-putrane. Ayo didawakne sedekahe. Ora kok nak diwehi wong niku langsung pikirane dimplok dhewe. Nggih ngoten nggih. Nggih ngoten iki latihan. Ya dipangan dhewe ya gak apa-apa sebagian nggih, sebagian. Nah nanti kalau apa namanya kita mampu itu 100% langsung diberikan ke orang lain seperti Ibu Aisyah radhiyallahu anha. Nah iso begitu oleh sedekah langsung didum ning gone kabeh nggih, didum teng kene apa fakir miskin, janda-janda. Niku ngoten. Masya Allah. Pun niki nggih ngoten. Nanti mau tekan nanti. Faqasamaha maka faqala Abu Dhalha if'al ya Rasul faqasamaha Abu Dhalha fi aqrabihi wa bani amihi. Akhirnya karena diperintahkan Nabi untuk membagi kebun itu kepada kerabatnya, maka dibagilah kepada kerabatnya Abu Dhalha dan termasuk di dalamnya adalah anak pamannya Abu Dhalha. Anak paman apa sepupu nggih. Dibagi pada sepupunya juga.
akhrajahu wa fi sahihaini anna Umar qala ya Rasulullah la musibalan qattun huwa anfasa indi min sahmi alladhi huwa bi Khaybar fama ta'muruni bihi qala ahbisil usul wasabil thamrah faqala al-hafidh Abu Bazar. Niki ngoten, niki juga dari menapa niku dikeluar dari Umar. Sesungguhnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini di dalam riwayat yang sahih, sesungguhnya Umar bin Khattab mendapatkan harta yang sangat berharga dari bagianku ketika perang Khaybar. Perang Khaybar itu adalah benteng terdepan, bentengnya orang Romawi yang berada di Khaybar. Khaybar itu sebelah utara Madinah, ke arah Syria itu ada Khaybar. Itu dulu berbenteng pertahanan orang-orang Romawi di paling depan di dekat Madinah. Jadi pada waktu itu Masya Allah Pak, yang menjadi komandan adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, ternyata benteng Khaybar ini akhirnya ini dibuat pertahanan oleh orang-orang Yahudi di situ. Akhirnya dalam satu peperangan akhirnya jatuh, kalah orang Yahudi, akhirnya dapat ghanimah banyak suara sahabat. Nah, salah satunya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia mendapat bagian tanah ya di Khaybar sana. Fama ta'muruni bihi, maka apa yang engkau perintahkan kepadaku dengan harta ini ya Rasulullah? Maka Rasul bersabda, ahbisil usul, ahbisil asla ya. Jadi tahanlah yang pokok, wasabilis samroh, dan infakkanlah buahnya. Jadi ada kebun kurma dapat bagian kebun kurma yang bagus, maka Nabi bersabda, tahanlah pokoknya dan infakkan hasilnya. Jadi Abu Thalhah tadi diinfakkan semua. Tapi kalau Umar bin Khattab, Nabi memberi kebijakan yang pokok ditahan, yang hasilnya diinfakkan. Dan ini jenenge mendapatkan pahala yang tak terputus. Dan nak diinfakkan apa pahalanya terputus? Ya tetap enggak terputus pada mawon. Tapi ini adalah pilihan ya. Nabi memberikan pilihan. Jadi diinfakkan semuanya termasuk tanahnya, tetapi kalau kepada Umar bin Khattab Nabi memberikan pilihan supaya tanahnya ditahan tapi hasilnya yang diinfakkan. Masya Allah. Niki saya Pak, nah kita nginfak nih nopo-nopo perkara sing bisa menghasilkan, itu akan lebih baik. Masya Allah. Niku barokah. Wa qala Hafidz Abu Bakar Al-Bazzar hadatsana Abul Khattab Ziyadah bin Yahya Al-Hasani hadatsana Yazid bin Harwan hadatsana Muhammad bin Amru an Ibni Amru wa Ibni Hamas an Hamzah bin Abdullah bin Umar. Qala Abdullah bin Qala Abdullah hadrani hadhil ayat lan tanal bil hatta tunfiqu mimma tuhibbun fa dzakartu ma atani Allah falam ajid syai'an ahabba ilayya min jariyah li rumiyah faqultu ya hurrah lau liwajhillah. Kalau anni a'udzu fi syai'in ja'altahu lillahi
la nakahtuha yakni tazawwajtuha. Niki dari Hamzah bin Abdullah bin Umar. Jadi Hamzah dari Hamzah niki anake Abdullah, anake Umar. Jadi niki termasuk sahabat sing masyaallah nggih. Wingi kula ceritakan Abdullah bin Umar itu adalah senengane nyonto persis kelakuan Nabi. Cara jalannya Nabi itu dicontoh. Gerak-geriknya Nabi dicontoh, cara berpakaian Nabi plek itu dicontoh oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Maka Hamzah menceritakan perihal ayahnya Abdullah bin Umar. Maka Abdullah bin berkata, telah sampai kepadaku ayat lantanal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ketika ayat ini turun, maka Abdullah bin Umar teringat, apa harta yang paling aku cintai, ini harus saya infakkan. Pokoknya apa yang paling aku cintai saya infakkan. Niki Abdullah bin Umar ini menjadi kebiasaan, akhirnya menjadi habit. Pokoknya sesuatu apa saja yang dia cintai langsung dikorbankan, Pak, diinfakkan di jalan Allah. Itu termasuk. Maka aku pun mengingat apa yang Allah berikan kepadaku. Maka aku pun tidak menjumpai apapun yang aku cintai kecuali budak perempuan. Jadi Ibnu Umar punya budak perempuan, dan budak ini adalah dari bangsa Romawi. Di budak wedok bangsa Romawi. Nah, ini ya mestinya ya ayu, Pak, wong Romawi. Budak dari Romawi, di budak Romawi. Maka aku pun berkata, hiya hurratun liwajillah. Begitu mendengar ayat ini turun, langsung budaknya dimerdekakan. Sudah, hari ini kamu saya merdekakan karena Allah. Kalau saya tidak khawatir aku menarik balik pemberianku kepada Allah, dianggap menarik balik ke pemberianku kepada Allah, tentu budakku itu saya nikah. Tapi karena saya khawatir nanti saya dianggap menarik balik pemberianku kepada Allah, akhirnya budak itu saya merdekakan sempurna. Akhirnya budak itu dinikahkan sama budak lelakinya, Nafi' radhiyallahu anhu. Nafi' punya budak, akhirnya dimerdekakan. Ya niki Pak, duwe pembantu wedok wayu. Hari ngono jane yo karep, Pak, majikane iki yo karep, tapi mergo wedi tenggene ngarsane Gusti Allah tambah diwehne pembantu lanang. Lah niki lho, Pak, jenenge orang mengorbankan apa yang dicintai karena Allah. Sahabat niku ngoten niku, Pak. Jadi apa sing disintai niku lho siap untuk dikorbankan karena Allah. Niku enten. Niku riyen Salman riwayate kan ngoten. Salman Al Farisi kali. Sinten niku? Masyaallah. Lari Sa'ad. Salman Al Farisi kali sahabat Sa'ad. Salman Al Farisi niku pengen nikah, akhirnya ngakon koncone Sa'ad kan mak jomblangi, akhirnya kan ngelamar tenggene seorang gadis. Begitu dilamar jadi ini nopo ngomong teng wong tuane, niki kula teko mriki ajeng Sa'ad iki, kula niki ajeng nglamar anake jenengan. Anake jenengan
Mboten kangge kula tapi kangge kanca kula si jenenge Salman kanca kula jenenge Salman. Mboten kangge kula. Dumadakan apa? Bae di anake wedok ditari kalau pake. Piye kowe gelem karo Salman? Mboten kula mboten purun karo Salman. Kula purun kalih mak comblange mawon. Akhirnya nama Pak, Masya Allah. Ini sahabat nih ngoten niku Pak. Akhirnya dinikah karo sahabat saat mak comblange. Lah niku Pak, Masya Allah. Akhirnya nikah. Dan suatu ketika beliau ketika menikah itu lali gak laporan karo sing ngangkon, gak laporan kali Salman Al Farisi, Masya Allah. Akhirnya Pak Salman suatu ketika kepethuk loh, kon suwi gak ketok, ben tak kongkon iki ya apa jadi. Lah iku dhek gak gelem karo peno, geleme karo aku ya tak nikah saiki. Jadi Salman, alhamdulillah, iku memang rezekimu. Lho ngoten lho Pak. Sahabat riyen niku lho, sir-sirane dipek wong niku lho, ora susah. Alhamdulillah. Lah awak dhewe Pak. Gawane lading. Itu jadi mengorbankan apa yang dicintai karena Allah. Lah niku lho Pak, Masya Allah. Itulah orang-orang yang dicintai oleh Allah, kekasih-kekasih Allah. Nah niki ngomong luweh jeru meneh Pak. Sebetulnya apa-apa yang kita cintai itu akan menjadi hijab antara kita dengan Allah. Walaupun itu halal Pak. Jadi untuk mencapai makrifat kepada Allah itu kita harus siap mengorbankan apa yang kita cintai. Supaya apa? Ya nggak cinta dengan perkara itu, makanya cepat dikorbankan. Makanya dalam surat At-Taubah ini Allah katakanlah olehmu Muhammad pada umatmu, jika kul ingkana abaukum, bapak-bapak kamu, bapak ibu kamu, wa abnaukum, anak-anak kamu, wa ikhwanukum, saudara-saudara kamu, wa azwajukum, istri-istri kamu, wa ashiratukum, keluarga besar kamu, ya, fam kamu, wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta benda yang kamu cintai, wa masakinu tardhonaha, dan rumah tempat tinggal yang sangat kamu cintai, kemudian bisnis kamu, ya, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan bisnis kamu kalau lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya dan perjuangan di jalan Allah, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri, tunggu saatnya pembalasanku, kata Allah. Hati-hati nih. Makanya 8 perkara ini tidak boleh dicintai di atas Allah dan Rasulnya. Mulanya sahabat begitu ada gelagat hatinya, ada gelagat condong kepada sesuatu, dari 8 perkara ini cepat dikorbankan, nggak mau cintanya ini mendua, cinta mendua, cintanya hanya nomor 1 kepada Allah. Lupa nak kadung jatuh cinta karo bojong ini masuk diculno. Mboten ngoten, artinya nak sahabat Pak, supaya kamu itu tidak terlalu cinta sama istri kamu. Nak sahabat biyen Pak ya ditinggal untuk perjuangan agama. Makanya sahabat biyen Pak, walaupun bojone ayu ditinggal, Masya Allah. Enten Nabi memerintahkan untuk perang, siap Pak. Karena cinta nomor 1 pada Allah, Rasulullah, dan perjuangan di jalan Allah.
ini gimana? Iku enten sahabat niku dalam keterangan Pak, baru pulang dari perjuangan, di rumah punya istrinya loro, bojone loro. Bojone itu sudah menyambut kedatangan suaminya, sudah lama nggak pulang karena sibuk perjuangan agama, dikirim Nabi untuk memperjuangkan agama Allah. Begitu pulang, ada berita suaminya pulang. Bojone loro ini sudah mempersiapkan kedatangan suaminya. Mempersiapkan ya napa Pak, mempersiapkan ini langsung bojone niku mencari rumput Pak, rumput-rumput segar. Niku disusruk terus ditekek ning omah. Soalnya gak duwe spring bed Pak. Jadi ya cara mbiyen niku gak ada spring bed, gak ada AC, carane napa golek suket. Disusruk, digawa mulih, ditata ning gene omah. Mantun niku disiram banyu, cek adem. Zaman biyen ngoten Pak. Zaman biyen pemlen lagi. Dan niku betul akhirnya suaminya sudah di depan pintu Pak. Bojone loro nih Pak. Sudah di depan pintu. Tiba-tiba Nabi memanggil lagi untuk pergi ke Tabuk Pak. Langsung Pak, kudanya tadi sudah mau masuk rumah, belok langsung menyambut seruan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk pergi ke Tabuk. Itulah dulu para sahabat itu cinta kepada istri dikorbankan untuk cinta kepada Allah. Dan ini nak wong ngeten iki Pak, nanti dia pasti akan menjadi kekasih Allah. Mulane awake dhewe ngoten. Ngeten iki wayahe ngeten iki ya, bar subuh ngeten iki cinta kepada Allah. Ya lungguh lah ngaji ning kene. Mulih jane ya melanjutkan episode kedua ya gak apa-apa jane. Episode pertama sebelum subuh. Apa meneh sing manten anyar-anyar kena manten kawak wis gak patek kaya pisan. Mama meneh sing manten-manten anyar niku. Waduh, dadak pengajian bareng. Kalau episode kedua menunggu. Ngoten dikorbankan saja demi cinta kepada Allah. Bengi nggih ngoten Pak, masih sampean manten anyar di malam pertama. Dawuh Gusti Allah apa tahajud ngoten ya bener. Pikirannya melayang jare Pak. Kok kaya Pak Julban pengalaman nih ngoten lho. Itulah tidak sampai kepada kebaktian yang sempurna sebelum kamu menginfakkan apa yang kamu cintai. Apa yang kamu infakkan? Waktu. Itulah waktu yang saya sangat cintai. Malam pertama pengantin baru, nak perlu sewengi sholat Pak, sholat sampai subuh. Gak fokus Pak sholatnya Pak. Nggih paling boten dilatih, artinya sholatnya diberilah porsi untuk beribadah kepada Allah. Jangan sampai awake dhewe Masya Allah begitu malam pertama pengantin baru langsung wis kadek tahajudan. Tetap kita sholat tahajud. Ini contoh begitu. Waktu kepada Allah kita korbankan. Termasuk nyun sewu. Jenengan kadang-kadang arep budal wis diazani karo Pak Gun iki Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibune lari-lari langsung gak usah budal Pak. Adem iki ngono. Subuh langsung ditarik sret ngono jenengan. Aja mapan ngene iki. Nak guru kula setan iki. Nak guru kula jarene, kenapa setan? Kok jarene setan? Nggih, karena setan ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf.
kelakuannya setan tenggene Quran itu senantiasa mengajak kepada kemungkaran, mencegah kepada kebaikan. Nah, wong menggak untuk berbuat baik iku kelakuannya setan, makanya dibacanya auzubillahi minasyaitonirrajim langsung budal teng masjid ngoten. Nggih. Itulah caranya supaya kita ini nomor satu yang dicintai itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang nggih ngoten dah. Gak usah budal apa udan. Udan diomongin lho. Rayuane mau udan. Sapa nek? Nah, awan-awan ngentak-ngentak panas-panas. Masya Allah. Jadi kita akan mencapai kebaktian yang sempurna jika kita menginfakkan apa yang kita cintai di hadapan Allah, supaya apa? Hati kita cintanya tetap wungkul satu, yang paling kita cintai hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 2 Rasulullah, nomor 3 perjuangan di jalan Allah. Orang-orang yang semacam inilah yang diridhoi oleh Allah, dan itulah para kekasih Allah. Sifat akhlak karakternya adalah seperti itu, mendahulukan urusan-urusan kepada Allah di atas segala-galanya, siap kehilangan siapapun tapi tidak siap kehilangan Allah. Karena di dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Ma wajadani wajada kulla syai'." Siapa yang mendapatkan aku Allah, sungguh dia telah mendapatkan segala-galanya. Wa man faqadani faqada kulla syai'. Siapa yang kehilangan aku Allah, sungguh dia telah kehilangan segala-galanya. Lah niku. Monggo kita sedaya dilatih nggih, urusan-urusan kali Gusti Allah niku diprioritaskan. Masya Allah niki ngomongnya enteng, Masya Allah. Ujiannya berat. Nak karo bojo sih gak sepiro apa ya. Arep teken tender. Arep teken tender 10M juk-juk adan ya apa pilih Gusti Allah mau tender iki lha ngoten lho niki Pak mun dalam posisi ngeten niki Pak, Masya Allah jomle kok tender 1000-an kok ngian kula dhewe nggih ngoten Pak, ati dak dikduk pun ya napa ya, harus entertain dengan tamu-tamu dari luar negeri itu. Orang wani metu. Masya Allah, ya seperti itu Pak. Ya Allah, bagaimana kita ini urusan kepada Allah di nomor 2 kan, padahal nyun sewu kita ini lagi nyervis orang-orang kafir. Lah kula terus terang ya. Kita pada posisi sulit, sebetulnya bukan sulit, gampang jane. Lah tapi ndelala lho koncone iki ya ora gelem anu Pak, karena koncone iki gak iso ya wis akhire gak iso ungket. Wis salat engko lah ya oleh. Wah, akhire ngono Pak, gawe dalil kuwi. Koncone tambah mbumbani pisan, ya engko jamaah mbek aku. Ngono Pak. Ya Allah. Tapi sik lumayan lah. Buyar ngono sik jamaah bareng sik lumayan. Mboten napa-napa. Tapi sebetulnya yang terbaik tetap nggih, begitu ada azan segera memenuhi panggilan Allah. Itu yang terbaik. Karena urusan pada Allah dijadikan prioritas. Nah, niku ngoten, Masya Allah. Dan ini perlu kita latih, dan nanti memang suatu ketika kita akan berhadapan dengan kenyataan-kenyataan seperti itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya nyun sewu, kalau kita ketemu keadaan seperti itu kok kita belum bisa amal, nggih makane niku istighfar sing akeh. Jadi istighfar mohon ampun. Lho Pak, napa dosa? Tidak dosa. Tidak dosa sebetulnya. Dosa itu kalau meninggalkan sholat. Kita sebagai ekspresi kita, ungkapan karena kita telah mendahulukan urusan yang lain selain kepada Allah. Niku ngoten.
Nak tingkatane wali niku dosa, nak tingkatane wali. Nak tingkatane kuali kaya awake dhewe. Lah niki gak dosa jane. Kan niku nak jenenge amal sunnah niku nak ditinggalne mboten napa-napa, nak dilakoni oleh ganjaran. Niki napa? Kalau tingkatannya para aulia itu dosa. Kenapa kok dosa? Karena kehilangan kesempatan untuk berbuat baik dan itu merasa rugi. Iki perkarane ora kok dosa gak dosa, tapi perkarane adalah mendahulukan urusan yang lain, mengakhirkan urusan kepada Allah. Niku permasalahane. Nah, cara syariat, cara ilmu fikih nggih oleh-oleh mawon. Tapi kita kalau pengen orang itu dekat kepada Allah, maka korbankanlah urusan-urusan kepada makhluk, dahulukan urusan kepada Allah. Itulah nanti kamu akan menjadi kekasih-kekasih Allah. Namun jadi kekasih Allah mau enak Pak. Nahnu auliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Aku Allah yang melindungi kamu dalam kehidupan dunia maupun kehidupan di akhirat. Sing jadi backing langsung Gusti Allah. Soalnya apa? Kita senantiasa memprioritaskan urusan-urusan kita, urusan-urusan kepada Allah. Maka kalau jadi kekasih Allah, nanti yang melindungi kita, backing kita langsung Allah Subhanahu wa taala. Ngoten mawon nggih. Muga-muga kita sedaya napa sing dirungokne niki sing kula waca nggih monggo bareng-bareng dilakoni. Ngoten insyaallah nggih. Enten bener nggih Gusti Allah salah saking kula. Enten sing tanglet ta? Mboten enten berarti karek nglakoni mawon. Oh nggih. Monggo. Ribut. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sing wonten acara monggo wonten apa caranya merasakan mendapat Allah. Saya secara pribadi itu ya berusaha menjalankan tapi merasa belum mendapat. Nggih niku wau jane carane pokoknya begitu apa yang kita cintai dikorbankan. Untuk Allah itu resep nomor 1. Karena gini, cara mendapat cinta kepada Allah, Nabi bersabda, Allah berfirman dalam hadis qudsi, man taqarraba alayya sibran taqarrabtu ilaihi dhira'an wa man taqarraba ilaihi dhira'an taqarrabtu ilaihi qu'an wa man taqarraba ilaihi qu'an taqarrabtu ilaihi ba'an. Kan begitu. Barang siapa mendekat padaku 1 jengkal, maka Allah mendekat pada kita 1 hasta. Siapa yang mendekat padaku 1 hasta, aku akan mendekat pada dia 1 depa. Nggih. Orang tua saya bilang, kamu itu sudah tak kasih 10 ikan, tapi masih merasa 2 ikan. Nah, kadang-kadang Allah itu berlebihan ke kita itu tidak merasa, kita biar nyambung. Nggih. Nah itu tadi kan sudah disampaikan kuncinya mengorbankan apa yang kita suka untuk keridhaan Allah. Kunci untuk mendapat cintanya Allah itu adalah mengorbankan apa yang paling kita cintai untuk keridhaan Allah. Pasti Allah akan cinta kepada kita. Apa saja. Kalau kita belum sampai belum bisa mengorbankan apa yang kita cintai, sulit untuk mencapai cinta Allah, sulit untuk mendapatkan Allah. Dan hampir maaf nggih, jangankan kita, para nabi itu kan sudah didesain maksum oleh Allah. Itu saja kehidupan para nabi, para rasul mulai kecil syarat dengan edukasi dari Gusti Allah supaya memprioritaskan urusan kepada Allah. Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai kecil itu loh, gantungan hidupnya sudah diambil oleh Allah. Bapaknya wafat sebelum lahir, teman. Begitu sudah lahir ibunya ganti wafat. Gantungan hidupnya itu langsung diputus sama Gusti Allah. Nabi Musa, Pak, durung lahir sudah mau dibunuh sama Firaun.
Begitu lahir Pak, walhasil singkat cerita yang mau membunuh justru memelihara Nabi Musa. Akhirnya apa? Nabi Musa sebetulnya kalau diangkat jadi putra mahkota. Nah skenario nih Gusti Allah, Nabi Musa mau jadi raja di Mesir, dibiarkan di situ kan jadi raja loh. Fir'aun nggak punya anak, tapi Allah mengedukasi Nabi Musa. Akhirnya ada satu kejadian, Nabi Musa membela Bani Israel, dipukul itu orangnya Fir'aun, mati. Akhirnya Nabi Musa harus terusir dari fasilitas kerajaan Fir'aun. Berbagai macam fasilitas itu langsung diusir dari kerajaan Fir'aun. Kehidupan para nabi, para rasul yang sudah dipilih Gusti Allah pun harus melalui seperti itu. Nah, apalagi kita yang tidak ada desain yang tidak didesain khusus ya. Para nabi, para rasul itu sudah didesain khusus. Di antara ribuan roh-roh manusia dipilih roh yang paling suci, itulah jadi rohnya para nabi, para rasul. Nah, kita bukan desain khusus, makanya kita harus latih diri kita, apa-apa yang kita cinta ya kita korbankan untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hampir semua para nabi begitu. Hatta Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Kita melihat Nabi Sulaiman kaya raya, enak duduk kan kelihatannya, padahal luar biasa Nabi Sulaiman kaya raya tapi tidak pernah memakan harta kerajaan sepeser pun. Di dalam kekayaannya beliau tidak menggunakan harta kerajaan sepeser pun. Itu mewarisi Nabiullah Daud alaihissalam juga begitu. Itu berat itu. Ono fasilitas apa-apa dia tidak mau menggunakan, jadi semua menggunakan dana, duit, usaha pribadi, pantang dia menggunakan harta dari rakyatnya. Nah ini contoh-contoh kekasih-kekasih Allah itu akhlaknya seperti itu. Ngoten nggih? Nggih. Monggo padha-padha dilakoni mawon. Kita tutup dengan tutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.